Assalamualaikum. Hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pecahan. Tujuan pembelajarannya adalah kamu bisa menentukan pecahan senilai. Meskipun kemarin sudah dipelajari, Ibu mau ulang lagi sedikit. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Oke, ini jangan lupa bahwa dalam pecahan itu ada yang disebut sebagai pembilang dan penyebut. Ya, ini adalah salah satu bentuk pecahan di mana 1/2, 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut, atau A per B. A per B itu sama dengan A dibagi B. Jadi per ini sama dengan bagi. Ya, pecahan itu bisa dinyatakan dengan operasi pembagian. Nah, ternyata ada 3 jenis pecahan sederhana. Ada pecahan murni atau pecahan biasa, ya, 1/2, 2/5, 4/7. Kemudian ada pecahan campuran. Contohnya 1/2, 2 3/4, 3 5/7. Ya, dan ini adalah pecahan yang tidak murni. Baik, di sini ada pecahan murni. Pecahan murni itu yang penyebutnya itu lebih besar daripada pembilang, atau atas lebih kecil daripada yang bawah. Atas lebih kecil daripada yang bawah. Sehingga pecahan murni ini tidak bisa diubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran. Sedangkan pecahan yang tidak murni atau yang pembilangnya atas lebih besar lebih daripada penyebutnya, pembilang lebih besar daripada penyebutnya, atau atas lebih besar daripada bawah, ya, ini masih bisa dibagi sehingga pecahan tidak murni ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Baik, ini adalah pecahan senilai. Kemarin sudah kita pelajari. Sepotong pizza dibagi 8 dengan pizza dibagi menjadi 8 dan pizza dibagi menjadi 4, ya. Ternyata 2 pizza yang besarnya 1/8 itu sama dengan 1 potong pizza yang besarnya 1/4. Jadi maaf, ini salah ya. Ini 2/8 senilai dengan 1/4, bukan 1/8. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Kemarin sudah dipelajari, ada 2 cara. Dengan cara dibagi dan dikali. Contohnya 6/12, kita akan mencari pecahan senilai dari 6/12. Pertama, dia bisa dibagi. Mari kita bagi. 6 bagi 2, 12 dibagi 2. Ingat, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama atau senilai. Jadi 3/6. Kemudian dibagi 3. 6 dibagi 3, 12 dibagi 3. Jadilah hasilnya 2/4. Bisa tidak dibagi 4? Tidak bisa ya. Oke. Kemudian karena sudah tidak bisa dibagi 4 ataupun bagi 5, bisa juga dibagi 6. 6 dibagi 6, 12 dibagi 6. Sehingga 6 bagi 6 nanti hasilnya 1, 12 bagi 6 nanti hasilnya 2. Jadi 1/2. Cara 1, kemudian cara 2 adalah dengan cara dikali. Boleh dikali 2. 6 dikali 2, 12 dikali 2, hasilnya 12/24. Kemudian boleh langsung dikali 5. Boleh nggak Bu dikali 3? Boleh, sangat boleh, ya, selama pembilang dan penyebut dikali dengan angka yang sama, ya. Jadi pecahan 6/12 itu senilai dengan hasil yang tadi 3/6, 2/4, dan hasil yang dikali 12/24 dan 30/60. Atau bisa ditulis seperti ini, 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 12/24 sama dengan 30/60. Ini cara mencari pecahan senilai. Boleh kamu kali atau kamu bagi. Kalau dikali, terserah kamu mau ambil angka berapa saja selama pembilang dan penyebut dikali dengan angka yang sama. Tapi kalau dibagi, kita lihat dulu pecahannya bisa dibagi dengan angka yang sama atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulatnya ada di depan, ya.
pecahannya ada di sebelah kanannya. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, ya, atau tidak murni tadi, maka dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contoh 7/3. 7/3 ini atasnya lebih besar daripada bawah, pembilang lebih besar daripada penyebut. Ini bisa dijadikan pecahan campuran. Tapi ketika 3/7 itu tidak bisa dijadikan pecahan campuran, ya. Ini adalah konsepnya. Jadi ada 3 yang diarsir dari jumlah 3 potongan, jadi 3/3 tambah 3/3, ini ada 1 yang diarsir dari jumlah 3 potongan, jadi 1/3. Ini 3 ditambah 3, 6 ditambah 1, 7, penyebutnya tetap 7/3. Ini adalah penjumlahan dengan penyebut yang sama, ya. Kemudian itu senilai sama dengan 3/3 itu sama dengan 1 lingkaran utuh, ya. 3/3 itu sama dengan 1 lingkaran utuh, sehingga ini bisa ditulis 1, ini juga bisa ditulis 1, kemudian ini sama 1/3, ya, sehingga 1 tambah 1 2, ini bilangan bulatnya, kemudian pecahannya 1/3. 2 ditambah 1/3 adalah 21/3. Ini adalah pecahan campuran. Jadi sebenarnya 7/3 itu sama dengan 21/3. Lalu bagaimana kita mencarinya, Bu? Kalau nggak ada gambarnya kan susah. Ya, betul. Tadi sudah kita pelajari bahwa bentuk per ini bisa dijadikan bentuk pembagian. Hasil bagi dari 7/3 itu adalah 2 dan sisanya 1. 7 dibagi 3. 3 kali berapa ya yang hasilnya 7 atau mendekati 7? 3 dikali 2. Jadi 2 dikali 3 itu 6. 7 dikurangi 6, 1. Hasilnya 2, sisanya 1. Bagaimana cara menulisnya? Hasilnya ditaruh di depan, sisanya ditaruh di atas. Penyebut tetap sama, 3. Penyebut tidak pernah berubah, ya. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. 7/3 dengan 21/3 ini senilai, ya, sama, cuma bentuknya berbeda. Dari yang bentuknya pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini ada video contoh, ya. Contohnya adalah 17/5. Jadi ingat, penyebutnya tetap sama, 5 tidak berubah. 17 dibagi 5. 5 kali berapa ya yang mendekati 17 atau sama dengan 17? Ternyata hasilnya adalah 5 dikali 3. Ya, 3 kali 5 itu 15, kemudian dikurangi 17 dikurangi 15, sisanya itu 3. Nah, hasilnya 3 itu ditaruhnya di depan, sisanya 2 ditaruhnya di atas. Jadilah 17/5 sama dengan 32/5. Oke, itu adalah salah satu cara mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ingat, yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan yang atasnya atau pembilang lebih besar daripada penyebut atau yang di bawah, ya. Jika yang di atas lebih kecil tidak bisa. Jadi syarat utamanya adalah yang atas harus lebih besar daripada yang bawah. Pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Caranya seperti ini. Baik, itulah penjelasan singkat dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat.